aku kelas 10 IPS 2. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Bila sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Lutful sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi keberkahan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ingin bertanya nih, minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi untuk minggu kemarin kita belajar mengenai keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Hindu-Buddha. Oke. Kalau Ibu ingin tanya, kalau aspek sosialnya dari segi apa? Kalau aspek sosialnya dilihat dari segi adanya penerapan kasta, Bu. Oke, betul sekali Susina. Ayo beri tepuk tangan pada Susina. Nah, karena minggu kemarin kita telah belajar dan tuntas mengenai agama Hindu-Buddha ke Indonesia, maka hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada teori tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, pertama-tama Ibu ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang teori proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Silakan Mbak Risa membacakan KD 3.7. 3.7 menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Oh iya anak-anak, teori masuknya agama Islam ke Indonesia ini sangat melalui proses yang cukup panjang, dimulai dari abad ke-7 hingga abad ke-13. Nah, setelah agama Hindu-Buddha selesai di Indonesia, maka agama Islam pun masuk ke Indonesia, yaitu diantarkan oleh para pedagang, lalu juga oleh para ulama-ulama dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan berfokus pada KD 3.7 menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Itu untuk aspek pengetahuannya. Sedangkan pada aspek keterampilan, kita di sini akan mengolah informasi teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dengan menerapkan cara berpikir sejarah serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Nah, di sini tujuan pembelajaran sudah Ibu rangkum beberapa. Harapannya dengan adanya tujuan pembelajaran ini kita dapat mencapai KD pengetahuan dan juga KD keterampilan dengan baik. Dan juga harapannya di sini kalian dapat menjadikan pembelajaran teori tentang proses masuknya agama Islam ini dengan baik, yaitu dengan cara menghargai sekitar kita, karena kita di sini tidak hanya beragama Islam saja ya anak-anak, ada agama-agama lain yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki populasi Muslim yang cukup banyak. Nah, karena dengan adanya populasi Muslim yang cukup banyak, maka kita perlu juga menghargai agama-agama lain yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak di sini bisa melihat nih, berasal dari mana Islam? Nah, di sini ada peta nih. Ada Persia, ada Arabia, India, dan juga Cina. Nah, dari peta inilah merupakan sumber kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan belajar dari manakah Islam itu. Karena sebelum kita kenal sama Islam, kita perlu tahu terlebih dahulu dari mana Islam itu muncul. Nah, di sini anak-anak kita akan belajar tentang 3 teori. Bisa dibacakan ada teori apa saja? Silakan. Teori Gujarat. Oke, teori Mekah. Teori Persia. Teori Gujarat. Teori Mekah. Lalu? Teori Persia. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar tentang teori Gujarat. Apa sih teori Gujarat itu? Nah, mungkin kalian di sini bisa baca terlebih dahulu nih yang ada di PPT Ibu. Nah, di sini juga Ibu nih ada memaparkan ada sebuah poster nih yang Ibu cetak, yaitu ada rangkuman dari 3 teori, yaitu yang pertama teori Gujarat, teori Mekah, dan juga teori Persia. Nanti Ibu bagikan ya. Yang kedua ada teori Mekah. Coba disimak terlebih dahulu. Mungkin Mbak Cindy bisa memberikan kesimpulan dari materi
materi yang telah dibaca? Ya, Bu. Menurut saya berdasarkan PPT yang ada di depan, teori ini dibawa oleh pedagang-pedagang Arab pada tahun 674 Masehi yang datang ke Indonesia. Dari pedagang Arab. Nah, anak-anak, pada teori Mekah ini menonjolkan bahwa agama Islam itu dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dulu tuh Indonesia kan sebagai pusat dari jalur internasional perdagangan. Nah, maka dari itu banyak sekali pedagang-pedagang yang datang ke Indonesia, tentunya dengan berdagang dan juga untuk melakukan penyebaran agama Islam. Selanjutnya yaitu ada teori Persia. Silakan dibaca terlebih dahulu. Mungkin Mbak Tita ingin menyampaikan kesimpulannya, apa yang dibaca? Baik, Bu. Jadi menurut saya berdasarkan PPT yang Ibu jelaskan bahwa teori Persia ini dibangun oleh P.A. Hussein Jajadiningrat dengan menitik beratkan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia yang mempunyai persamaan dengan Persia, diantaranya ada peringatan 10 Muharram atau Asyura. Nah, anak-anak, dari 3 teori Gujarat, ada teori Mekah dan juga teori Persia ini pastinya memiliki kelemahan dan juga kelebihannya masing-masing. Dan juga antara ketiga teori tersebut cukup adanya perbedaan, cukup berbeda nih. Dari teori Gujarat misalnya lebih menonjolkan buktinya pada penemuan nisan, batu nisan dari Sultan Malik As-Saleh. Sedangkan di teori Mekah menonjolkan bahwa teori ini Islam berasal dari pedagang-pedagang Arab, dan juga teori Persia di sini menjelaskan bahwa adanya persamaan budaya antara Persia dan Indonesia yang ditonjolkan dari peringatan 10 Muharram. Nah, di sini anak-anak Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, setelah tadi Ibu memberikan informasi, harapannya di sini kalian dapat berdiskusi dengan kelompok serta dapat memecahkan permasalahan yang telah Ibu berikan di dalam LKPD. Nah, kalian dapat berkelompok nih ya, dari depan, belakang. Oke, silakan berputar ke kelompoknya. Nah, di sini anak-anak Ibu memiliki modul pembelajaran. Karena di situ telah tertuliskan permasalahan yang telah Ibu berikan, kalian bisa menggunakan modul pembelajaran ini untuk memandu jalannya diskusi. Oke, silakan dibaca. Baik, dari kelompok 1 mungkin ada pertanyaan nih. Ada, Bu. Ya, silakan. Ini yang teori Mekah ini ada yang masih belum saya pahami. Lihat mungkin bagian yang mana? Yang ini, Bu. Bagian ini teori Mekah ini kan mengenai pedagang akad. Ya. Nah, ini belum dipahami akad bagian mana. Oke. Nah, kalian bisa ya buka yang dulu nih. Karena di sini pada teori Mekah atau teori Arab ini kan memfokuskan dari pedagang Arab. Nah, mungkin kalian bisa mengkajinya waktu mereka sudah sampai di Indonesia ya. Misalnya kalian bisa mengkaji mereka berdagang apa, atau mungkin rempah-rempah dan lain sebagainya. Karena kan orang pedagang-pedagang Arab ini lebih menonjolkan ke sisi apa? Pedagang apa? Nah, pedagang kain. Nah, kalian bisa mengkaji pedagang Arab yang menjual kain di Indonesia. Misalnya nih, ada karena Samudra Pasai tahu kerajaan. Nah, kan pedagang-pedagang Arab yang datang dari jauh, yang datang dari Arab itu lebih dahulu singgah di Samudra Pasai. Karena pada saat itu Samudra Pasai merupakan kerajaan yang besar. Dari kelompok 2 silakan. Apa ada kesulitan? Ada, Bu. Ya. Ini dari diskusi kelompok kami ini ada yang beberapa yang kita belum pahami. Ya. Di antara 3 teori ini, kalau menurut Ibu, teori mana yang paling kuat? Ayo, udah dibaca apa belum? Kalau menurut kalian terlebih dahulu nih, kira-kira teori apa yang cukup kuat? Menurut saya sebenarnya teori Mekah, Ya, betul sekali. Kenapa aku bisa dikatakan kuat? karena banyak digunakan juga. Terus teori Mekah sendiri itu di bawahnya itu asli oleh para pedagang, karena kan jalur Indonesia itu banyak ditubuh pada pedagang-pedagang. Jadi mereka juga banyak mendirikan perkampungan juga, Bu, dengan melalui perkawinan. Betul. Nah, mungkin Ibu tambahkan sendiri ya, tambahkan sedikit ya. Kenapa teori Mekah ini dikatakan kuat? Karena
pada saat itu adanya kesamaan mazhab, yaitu kesamaan mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan di Mekah sendiri mereka menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi adanya kesamaan nih, kesamaan mazhab antara Indonesia dan juga Mekah. Bagaimana kelompok? Apa sudah selesai mengerjakan tugas? Sudah, Bu. Oke, ya, taruh dulu HP-nya dimasukin. Dirapikan ya. Meja dan kursinya. Silakan muter balik. Kira-kira kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 dipersilahkan untuk presentasi terlebih dahulu. Perwakilannya maju. Monggo, Mas. Jadi kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menambahkan mengenai teori Mekah, yaitu mengenai bukti teori Mekah. Baik, di sini saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan sedikit mengenai bukti teori Mekah. Yang pertama, adanya perkampungan Islam di Barus, Sumatera di tahun 674 Masehi. Sesuai namanya, penghasilan utama dari kampung ini adalah kapur barus. Benda ini menjadi kesukaan dari Timur Tengah, sehingga mengundang pedagang dari sana untuk datang ke Indonesia. Yang kedua, ditemukannya makam Islam tertua Indonesia, tepatnya di Gresik, Jawa Timur. Makam bersama Siti Fatimah binti Maimun tersebut ditulis menggunakan ukiran kaligrafi Arab bergaya Kufi. Oke, makasih ya kelompok 1. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Nah, dari kelompok 2 ini bertanya, nah, siapakah pendukung teori Mekah selain dari tokoh Hamka? Jadi langsung kami jawab, untuk pendukung teori Mekah selain Hamka ini ada didukung oleh Calvin, Keitsner, Neyman, De Hollander, ada juga J.C. Van Leeuw, Thomas W. Arnold, dan Al-Attas. Juga ada Hamka, Jayadiningrat, Mukti, Ali, dan juga tokoh-tokoh yang paling gigih mempertahankan teori ini adalah Naqib Al-Attas. Gitu. Sudah? Sudah. Makasih kelompok 1. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Silakan lanjutkan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi yaitu bukti teori Persia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Darin tadi bahwa teori Persia itu dikembangkan oleh P.A. Husein Jayadiningrat. Nah, bukti teori Persia itu ada peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas kematian syahidnya Husain. Nah, ada juga kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Nah, terdapat juga penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Dan juga terdapat bukti nisan pada makam Malikus Saleh dan juga makam Mali Ibrahim di Gresik yang dipesan dari Gujarat. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Silakan. Saya, Bu, Ya. berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2, saya di sini ingin menanyakan apakah yang menjadi ciri menonjol dari teori Persia ini? Baik, di sini saya akan menjawabnya. Ciri yang menonjol dari teori Persia ini lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. Oke, gimana? Sudah? Sudah dapat diterima. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Namun di sini Ibu ingin mendapatkan sedikit saja informasi terkait 3 teori ini. Nah, teori Gujarat di sini di mana yang mencolok yaitu bukti adanya kesamaan nisan antara negara Gujarat dan juga Indonesia, yaitu yang ditandai dengan dengan nisan dari Sultan Malik As-Saleh. Juga ada teori Mekah yang mungkin belum Ibu tambahkan ya. Ada mazhab Sufi ya sebagai hal yang paling mencolok. Terus juga yang ketiga di sini ada teori Persia. Ada tokohnya P.A. Husein Jayadiningrat dan peringatan 10 Muharram. Untuk teori Mekah mazhab apa? Anak-anak ada yang ingat? Mazhab Syafi'i. Bagus.
Masih ada pertanyaan terkait ketiga teori ini? Oke, tidak ada. Nah, anak-anak di sini Ibu ada media pembelajaran yang bisa kalian gunakan. Mungkin salah satu ada yang bisa bantuin Ibu nih buat masang, Mas Lutful, silakan. Nah, di sini ada peta Pulau Jawa. Kalian silahkan dan juga Ibu di sini menyiapkan foto-foto dari Wali Songo. Di sini kalian bisa menentukan nih, misalnya Wali Sunan Giri di mana asalnya, Sunan Kalijaga, dan sunan-sunan yang lainnya. Nah, oke, terima kasih Mas Lutful. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai menempel-nempel nih, Ibu ingin jelaskan bahwa peran Wali Songo untuk penyebaran Islam ke Pulau Jawa ini sangat besar. Karena dengan adanya Wali Songo di sini, hampir seluruh wilayah di Pulau Jawa ini memeluk agama Islam. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan beberapa tokoh-tokoh. Silakan kalian pilih. Mungkin ada yang ingin maju duluan? Ayo Mbak Risa, silakan. Oke, Sunan Kudus. Bagus. Sunan Giri. Di mana Surabaya? Di mana? Oke. Beri tepuk tangan untuk Mbak Risa. Selanjutnya Mbak Risa mau nunjuk siapa nih? Dimas. Oke, Dimas silakan maju. Ya, betul. Oke. Beri tepuk tangan untuk Mas Dimas. Mas Dimas mau nunjuk siapa nih? Mas Dani. Oke, Mas Dani silakan. Oke, beri tepuk tangan pada Mas Dani. Mas Dani mau nunjuk siapa? Ayo Erin, silakan langsung 3 ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Erin. Nah, kalian bisa melihat ya di sini bahwa ada 9 wali atau sunan-sunan yang sangat berperan penting pada penyebaran Islam ke Pulau Jawa. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas minggu depan. Kita akan membahas peran-peran dari 9 wali ini. Nah, setelah kita belajar tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, lalu juga tadi teman-teman sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Di sini Ibu ingin bertanya dulu nih, apa kesimpulan yang kalian dapat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Ya. Baik, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu maksudnya agama Islam di Nusantara itu ada 3 teori. Yang pertama itu ada teori Mekah dengan tokohnya Hamka. Nah, teori Mekah ini berpendapat bahwa Islam dibawa oleh pedagang Arab dengan dibuktikan adanya perkampungan Islam di Garus. Yang kedua ada teori Persia dengan tokoh Husain Jajadiningrat yang lebih menekankan adanya persamaan budaya Islam antara Nusantara dengan Persia dengan dibuktikan adanya perayaan 10 Muharram. Terus yang ketiga itu ada teori Gujarat dengan tokohnya Snop Hugronje dengan dibuktikan oleh nisan makam Malik As-Soleh. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan. Oke, bagus sekali ya kesimpulan dari kita, dan jangan lupa nih peran dari tokoh-tokoh Wali Songo ini juga sangat penting terkait tentang teori proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, setelah kesimpulan mungkin ada yang ingin menyampaikan refleksi pada pagi hari ini, silakan. Saya Bu. Ya. Jadi refleksi hari ini saya belajar mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Banyak ilmu yang saya dapat untuk memahami tentang eksistensi Islam di Indonesia. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk semua. Oke, sebelum menutup pembelajaran, silakan dipimpin doa kembali. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya kita berdoa. Kita dulu berdoa mulai. Selesai. Terima kasih pada anak-anak kelas PULIP S2 yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa selalu semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.